selanjutnya nanti kita akan satu perhitungan besar sampel. Saudara akan perlu namanya menghitung namanya Z alpha atau yang kita kenal juga namanya type 1 error. Type 1 error itu apa? Type 1 itu error adalah keadaan pada saat kita reject the null hypothesis when it's really true. Keadaan pada saat kita menolak hipotesis null padahal itu sebenarnya adalah betul. Atau orang kenal sebagai alpha atau false positive. Ya. Biasanya kalau Z alpha yang 5%, maka ini nilai Z alpha 1,96. Ya. Ini kalau untuk type 1 error, itu ilustrasi seperti ini, seperti namanya gosip. Gosip definisi operasional adalah sesuatu yang realnya ada hubungannya? Tidak ada hubungan. Tapi di faktanya, di hipotesis, bilang ada hubungan. Itu definisi operasional pada gosip ya. Itu namanya type 1 error. Atau Z alpha. Oke. Yang kedua namanya type 2 error. Type 2 error adalah fail to reject the null hypothesis when it's really true. It's really false. Kesalahan menolak null hypothesis ketika itu kenyataan salah. Atau sebutnya beta atau tipe 2 error. Definisinya adalah selingkuh. Selingkuh maksudnya apa? Dalam yang realnya ada hubungan. Hipotesisnya bilang tidak ada hubungan. Oke. Itu biasa kalau Z betanya ke dalam penelitian kesehatan itu masih diperbolehkan pakai Z beta sebesar 0,2%, itu bisa 0,84. Ya. Itu ya. Saudara ada tabel Z ya. Ada satu yang namanya power. Power itu adalah 1 dikurang beta, 1 kurang type 2 error. Nanti saudara ini power itu menunjukkan suatu peluang kekuatan menolak hipotesis nol pada data penelitian ya. Bila ada perbedaan data klinisnya. Oke. Nah, ada satu lagi saudara saya jelasin sedikit tentang itu nih, hipotesis nol. Biasa kalau saudara tulis di hipotesis nol adalah hipotesis nol itu ada 2 ya. Ada namanya perbedaan yang disajikan dalam bentuk numerik, ada yang disajikan dalam bentuk kategorik. Contohnya gini, kalau yang ada perbedaan yang numerik itu pasti saudara lihat cara dia ngomong pasti ini. Ini pasti ini numkat atau katnum atau numkat nih. Contohnya, tidak ada perbedaan bermakna antara 2 variabel. Pasti yang diukur satunya bentuk numerik. Atau satu lagi yang saudara lihat ini namanya kat-kat nih. Bunyi hipotesis sedikit berbeda. Tidak ada perbedaan hubungan bermakna antara dua variabel tersebut, variabel X dengan variabel outcome-nya. Ya. Hipotesis alternatifnya, saudara yang ingin saudara buktikan ada perbedaan bermakna antara 2 variabel, itu pasti yang numkat atau numerik kategorik atau kategorik numerik. Atau ada perbedaan bermakna antara 2 variabel, atau ada perbedaan variabel X dengan variabel. Nah, ada satu lagi saudara mesti perhatikan, tentukan penelitian saudara masuk yang type hipotesis one tell atau two tell. One tell itu maksudnya apa? Nah, ya. One tell itu maksudnya seperti ini. Ya, penelitian saudara one tell itu misalnya ada perbedaan, ada hubungan antara X dengan Y. Maka ini namanya two tell. Tapi kalau semakin banyak merokok, maka resiko CA paru makin tinggi. Ini namanya one tell. Udah jelas hubungannya. Ya. Kalau atau mungkin yang kalau bentuknya numerik, ada perbedaan apa? Ada perbedaan berat misalnya.
sebelum versus sesudah pandemi. Ini namanya two tail. Kalau one tail, pandemi berat saat pandemi lebih tinggi dibanding berat sebelum pandemi. Jadi udah ditebak. Ini one tail. Ya. Nah, tentu kan penelitian suara masuk yang mana nih? Kalau suara bunyi hipotesis ada hubungan antara X dengan Y, maka two tail. Tapi kalau suara udah jelas hubungannya tebak ini naik, atau ini naik, ini turun, atau ini turun, ini naik, itu namanya one tail. Ya. Demikian juga sama ya, ada perbedaan. Nah, perbedaan mana? Apakah perbedaan yang signifikan? Yang lebih berat yang mana nih? Berat badan antara sebelum atau sesudah pandemi? Pokoknya ada perbedaan yang bermakna antara sebelum pandemi bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah. Kan tebakannya bisa dua kemungkinan kan? Itu namanya two tail. Ya, 2 ekor. Tapi kalau tebakan saudara berat pandemi, misalnya berat badan pada saat pandemi itu lebih tinggi dibanding berat badan sebelum pandemi. Itu dari one tail. Ya. Saudara tentukan penelitian saudara masuk one tail atau two tail. Ya. Pak, lebih bagus yang mana Pak? Kalau saudara yakin penelitian saudara udah jelas hubungannya, kemudian saudara lihat daripada referensi, kebanyakan orang cerita tentang one tail, hubungannya udah jelas dengan kenaikan ini, maka outcome-nya akan semakin naik. Atau kenaikan ini makin turun, sudah jelas hubungannya, buatlah penelitian dalam bentuk one tail. Tapi kalau penelitian sudah tidak jelas, nggak jelas nih, 50-50, atau dari penelitian-penelitian sebelumnya menyatakan bahwa itu ada hubungan yang kontroversial, ya buatlah two tail. Ya. Nah nanti nilai seperti ini. Untuk di tabel Z, ya, kalau sudah pakai Z alfanya 1,5%, maka nilai ininya itunya kalau pakai Z alfanya 0,05, maka ininya 1,96. So tinggal tulis saja. Kemudian kalau pakai Z betanya misal 0,2% atau 20%, maka ini 0,84. Ya, saudara boleh pakai diharapkan ya. Pakai tabelnya, ini level acceptance-nya gini. Kalau errornya makin kecil 1%, seperti kayak penelitian obat itu kalau untuk penelitian obat-obatan farmasi itu hanya boleh pakai Z alfanya 1%. Itu nilai Z alfanya 2,81. Kalau yang penelitian saudara boleh pakai 5 sampai 10%. 15% masih bisa accepted. 20% kayak sih maksimal ya sebaiknya. Pak, boleh nggak 50% Z alfanya? Jangan. Kalau Z alfa 50%, nggak usah penelitian. Karena penelitian saudara percuma. 50-50 gitu ya. Hasilnya pasti 50% salah. Ngapain juga buat penelitian ya. Ya biasa kita kasih cut off-nya ya 20% lah maksimal ya. Tentunya nanti saudara sesuaikan ya. Setelah saudara hitung besar sampel, yang semestinya saudara pernah estimasikan kira-kira stok di lapangan itu cukup atau enggak sampelnya. Kalau saudara sampel di lapangan itu nggak cukup, nah saudara boleh nih, misalnya pertama kali saya pakai Z alpha 5%, pakai Z betanya, misalnya pakai yang 5% juga ya, dapatnya 1,96 sama 1,96. Hitung kan, simulasi, keluar angka berapa? Oh, dapatnya 3.753. Waduh, kebanyakan. Nggak mungkin. Saudara mungkin dari sampelnya itu calon responden nggak sebanyak itu. Oke, saudara coba simulasi pakai Z betanya ini pakai 10%, pakai 1,64. Kemudian simulasi lagi pakai 0,84. Terakhir, pastikan stok yang ada di sampel di lapangan itu cukup dengan waktu pengambilan data yang mungkin saudara punya waktu pengambilan data mungkin sekitar hematnya sih maksimal 3 bulan atau 4 bulan sih. Karena saudara nanti kan butuh waktu untuk masukin data itu kaji etik, nanti butuh waktu analisis data, ya itu kan text time. Ya. Belum lagi nulis hasil penelitian. Ya. Pastikan untuk pengumpulan datanya jangan terlalu lama. Ya. Dan untuk stok sampel di lapangan itu ada. Itu yang paling penting sih. Ya. Jangan sampai saudara membuat suatu penelitian yang memang untuk ngambil sampel ke lapangan itu sulit ya. Apalagi kalau lagi pada saat pandemi, pikirkan bagaimana cara untuk mendapatkan sejumlah besar sampel itu. Ada nggak stok di lapangan? Ya, itu yang paling penting sih. Stok sampel di lapangan dan waktu penelitian cukup atau enggak? Ya. Kalau itu nggak cukup, saudara boleh tingkatkan errornya diperbesar, nggak apa-apa. Ya. Yang masih bisa level accepted. Oke, kita masuk ya. Ini yang tadi one tail ya. Obat A memberikan prognosis lebih baik daripada obat B. Two tail, obat A memberikan prognosis yang berbeda bermakna dengan obat B. Ini yang sifatnya kategorik ya. Tapi kalau ini yang
one tail juga sama, obat A memberikan prognosis yang lebih baik daripada obat B, atau obat A memberikan prognosis yang lebih buruk daripada obat B. Ini namanya one tail. Ya. Ini sorry namanya one tail ya. Kalau ini udah jelas nih, ini naik, ini turun, ini naik, ini turun atau apa ya. Nanti saudara tinggal tulis di bagian part perhitungan besar sampelnya. Maka penelitian saya menggunakan analitik komparatif kategorik numerik tidak berpasangan pada dua kelompok dengan rumus besar berikut. Ya, saya pakai alfanya 5%, maka Z alfanya 1,96. Pakai betanya 1%, maka Z betanya, ya, ini kan bukan, sorry, ini kayak 10% ya. Ini bukan 0,1 nih, ini harusnya 1 nih. 10% nih, 0, ini 10%, sorry. Z betanya 0,84. Simpang, kemudian penelitian masuk ke analitik komparatif numerik tidak berpasangan, maka dia baru cari nilai X1 dan dikurang X2 dan standar deviasi. Dapat hasil penelitian SD-nya 5, perbedaan 2 min antara PPT antara kasus yang OA dan kontrol itu sebesar 4,5. Kemudian masuk rumus, dapat jumlah sampel minimal 50, berapa, dibulatkan jadi 51 orang.